Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Ramdhani dari kelas Cybercrime C1 dengan nomor stambuk 040-2018-0725. Ingin menindaklanjuti tugas yang diberikan oleh dosen Dr. Hardianto Janggi SHMH. Tugas tersebut terdiri dari 4 nomor. Yang nomor pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan illegal research komputer. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari cyberspace law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi, internet atau elektronik yang mulai online dan memasuki dunia siber atau maya. Nomor 2 berdasarkan modusnya, kejahatan komputer dibagi atas 2, yaitu internal crime dan external crime. Internal crime yaitu bisa dilakukan oleh orang dalam atau dalam suatu instansi yang punya aplikasi, bisa dilakukan oleh orang yang bekerja di sana. Contohnya seperti mengubah transaksi atau transaksi yang direkayasa. Yang kedua, menghapus transaksi atau transaksi yang dikurangi dari yang sebelumnya. Yang ketiga, memasukkan transaksi tambahan. Dan yang keempat, mengubah transaksi penyesuaian atau rekayasa laporan yang seolah-olah benar. Yang kelima, memodifikasi software atau termasuk pula hardware. Yang dimaksud external crime yaitu yang dilakukan oleh orang luar dan bisa juga dilakukan oleh orang dalam external crime. Di antaranya yaitu joy computing, yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin, termasuk penggunaan program komputer, password komputer, kode akses atau data sehingga seluruh atau sebagian sistem komputer dapat diakses dengan tujuan digunakan untuk melakukan akses tidak sah, inspirasi tidak sah, mengganggu data atau sistem komputer, atau melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya. Yang kedua yaitu hacking atau mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan alat suatu terminal, bisa dari dalam perpustakaan dan menggunakan OPAC atau dari luar perpustakaan dan memanfaatkan port yang terbuka. Hacking biasanya bertujuan untuk detektif atau cracking. Yang ketiga, the Trojan horse. Trojan horse atau biasa disebut Trojan adalah salah satu jenis malware yang sering menyamar sebagai software perangkat lunak yang sah. Trojan horse ini bisa digunakan oleh para peretas untuk mendapatkan akses kepada sistem tanpa diketahui. Yang keempat, data leakage. Suatu kondisi di mana data sensitif secara tidak sengaja terekspos atau terakses oleh pihak tidak sah. Yang kelima, data diddling, yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input data atau output data. Yang keenam, the first dead communication, yaitu menggagalkan atau menyanyiakan data yang disebut di dalam bahasa Belanda versatile data communication. Yang terakhir yaitu software privilege, perangkat lunak yang dibangun untuk melindungi privasi penggunaannya. Soal nomor ketiga yaitu apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan kebebasan di dunia maya, yaitu yang dimaksud penyalahgunaan kebebasan di dunia maya diantaranya pencurian paspor atau peniruan atau pemalsuan dokumen. Yang kedua, penyadapan terhadap jalur komunikasi sehingga memungkinkan kebocoran rahasia perusahaan atau instansi lainnya. Yang ketiga, penyusupan sistem komputer. Yang keempat, membanjiri network dengan trafik sehingga menyebabkan crash. Yang kelima, perusakan situs. Yang keenam, spamming atau pengiriman pesan yang tidak dikehendaki ke banyak alamat email. Yang terakhir, penyebaran virus dan worm. Dan soal nomor 4 atau nomor yang terakhir yaitu kemukakan salah satu contoh bentuk kejahatan aspek ilegal komputer.
contoh jasa kasus yang saya dapatkan yaitu pada tahun 2008 pemerintah Amerika Serikat menangkap lebih dari 100 orang yang diduga terlibat kegiatan pornografi anak dari situs yang memiliki 250 pelanggan dan dijalankan di Texas, Amerika Serikat. Pengoperasiannya dilakukan di Rusia dan di Indonesia. Untuk itulah Jaksa Agung Amerika Serikat John Ashcroft sampai mengeluarkan surat resmi penangkapan terhadap 2 warga Indonesia yang terlibat dalam pornografi yang tidak dilindungi amandemen pertama. Sekian pemaparan tugas saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.